Bursa transfer timnas Indonesia abroad kembali ke Como, Emil Audero dilirik Juventus. Legenda Real Madrid ungkap kunci Indonesia agar bisa tembus Piala Dunia. Legenda Raul Gonzalez meyakini Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat berupa talenta muda, kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, serta infrastruktur yang terus berkembang. Saat berkunjung ke Jakarta bersama David Villa dalam kegiatan coaching klinik, Raul melihat langsung antusiasme para pemain muda Indonesia. Indonesia punya infrastruktur, orang-orang yang mencintai sepak bola, dan gairah yang besar terhadap sepak bola. Ujar Raul. Ia menekankan bahwa kunci kemajuan sepak bola terletak pada pembinaan usia dini. Menurut mantan kapten Real Madrid itu, keberhasilan Spanyol menjadi salah satu kekuatan sepak bola dunia berawal dari sistem pengembangan akar rumput yang kuat. Fokuslah pada pembinaan usia muda dan lakukan dengan benar. Di Spanyol, pengembangan akar rumput sangat baik dan menjadi fondasi lahirnya pemain-pemain berkualitas. Katanya, Raul mengakui bahwa memenangkan Piala Dunia bukan perkara mudah. Namun, ia menilai konsistensi pembinaan pemain muda, pelatih, dan direktur olahraga dapat membawa sebuah negara mencapai level tertinggi sepak bola dunia. Sebagai pemain, Raul meraih 6 gelar Liga Domestik dan 3 trofi Liga Champions bersama Real Madrid. Sementara bersama timnas Spanyol, ia mencatatkan 44 gol dari 102 penampilan. Setelah pensiun pada 2015, Raul meniti karier sebagai pelatih dan terakhir menangani tim muda Real Madrid, termasuk Real Madrid Castilla hingga tahun ke-2025. Bursa transfer pemain keturunan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, masa depan Emil Audero menjadi perbincangan hangat setelah masa peminjamannya bersama Cremanis resmi berakhir. Kiper berusia 29 tahun itu dipastikan kembali ke klub pemiliknya. Como Vicento Siseci. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh agen Emil Audero, Manuel Montipol. Namun, kepulangan Audero ke Como belum tentu membuatnya bertahan di sana untuk musim depan. Pasalnya, sejumlah klub besar Serie A dikabarkan mulai memantau situasi sang penjaga gawang. Salah satu nama yang paling santer dikaitkan adalah Juventus yang disebut sedang mencari tambahan kualitas di sektor penjaga gawang. Meski begitu, Manuel Montipol memilih irit bicara terkait rumor transfer yang beredar. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utama adalah melakukan pembicaraan dengan manajemen Como untuk menentukan langkah terbaik bagi karier Emil Audero. Menurut sang agen, masih terlalu dini untuk membahas klub mana yang benar-benar berminat karena jendela transfer musim panas Italia baru akan dibuka pada 1 Juli mendatang. Berbagai rumor memang terus bermunculan, tetapi belum ada keputusan resmi mengenai masa depan kiper yang kini memperkuat timnas Indonesia tersebut. Emil Audero sendiri masih terikat kontrak jangka panjang bersama Como hingga tahun ke-2028. Sejak didatangkan dari Sampdoria pada tahun 2024, ia lebih banyak menjalani masa peminjaman, termasuk bersama Palermo dan Cremonese. Musim 2025-26 menjadi musim yang cukup berat bagi Audero. Bersama Cremonese, ia tampil dalam 34 pertandingan dengan catatan 11 clean sheet dan kebobolan 50 gol. Sayangnya, performa tersebut belum mampu menyelamatkan Cremonese dari degradasi ke Serie B. Kini, masa depan Emil Audero memasuki babak baru. Apakah ia akan mendapat kesempatan menjadi pilihan utama di Como atau justru bergabung dengan klub besar seperti Juventus dan tetap berkiprah di kasta tertinggi Liga Italia? Menarik untuk menantikan kelanjutan saga transfer salah satu pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa ini. Lionel Messi kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Di usia yang tidak lagi muda, sang mega bintang Argentina justru tampil luar biasa pada laga perdana Piala Dunia ke-2026. Bermain menghadapi Aljazair pada pertandingan grup G yang berlangsung di Arrowhead Stadium, Kansas City, Rabu 17 Juni tahun 2026 pagi WIB. Messi menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Kapten Argentina itu sukses mencetak hat-trick dan membawa La Albiceleste meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Messi membuka keunggulan Argentina pada menit ke-17.
sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-60 dan menit ke-76. 3 gol tersebut tidak hanya mengantarkan Argentina meraih 3 poin penting, tetapi juga membawa Messi menorehkan sejarah baru di panggung Piala Dunia. Berkat tambahan 3 gol tersebut, Lionel Messi kini resmi menyamai rekor milik legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol. Rekor Klose sendiri tercipta dalam 4 edisi Piala Dunia, yakni 2002, 2006, 2010, dan 2014 dengan total 24 pertandingan. Sementara Messi membutuhkan 27 pertandingan untuk mencapai angka yang sama. Namun yang membuat pencapaian ini semakin spesial adalah peluang besar Messi untuk segera memecahkan rekor tersebut. Pasalnya, Piala Dunia 2026 baru saja dimulai dan Argentina masih memiliki setidaknya 2 pertandingan tersisa di fase grup, bahkan berpotensi melaju jauh hingga fase gugur. Selain menyamai rekor Klose, Messi juga langsung memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Ia mengungguli sejumlah pemain top dunia yang sebelumnya mencetak 2 gol pada laga pembuka mereka. Beberapa nama yang berada di bawah Messi antara lain Kylian Mbappe, Kai Havertz, Erling Haaland, Folarin Balogun, Elijah Jas, dan Yassin Ayari. Kemenangan atas Aljazair juga membawa Argentina langsung memuncaki klasemen sementara grup J dengan koleksi 3 poin. Selanjutnya, skuad asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Austria sebelum menantang Yordania pada laga terakhir fase grup. 2 pertandingan tersebut bisa menjadi panggung berikutnya bagi Messi untuk mencetak sejarah yang lebih besar. Jika kembali mencetak gol, maka La Pulga akan resmi melampaui rekor Miroslav Klose dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang akan semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Kini, seluruh dunia menanti. Mampukah Lionel Messi menorehkan rekor baru di Piala Dunia 2026? Ataukah kisah luar biasa sang legenda akan semakin sempurna dengan membawa Argentina kembali berburu gelar juara dunia? Yang pasti, malam bersejarah di Kansas City telah menjadi bukti bahwa keajaiban Lionel Messi belum berakhir. Erick Thohir bongkar target besar Timnas Indonesia. Garuda dibidik tembus 50 besar FIFA dan langganan Piala Dunia. Kabar besar datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memaparkan target ambisius Timnas Indonesia dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR pada Senin, 15 Juni tahun 2026. Rapat tersebut digelar untuk membahas proses naturalisasi 2 pemain keturunan, Luke Harry dan Mitchell Baker. Hasilnya, Komisi 10 DPR resmi menyetujui rekomendasi naturalisasi kedua pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting masa depan Timnas Indonesia. Namun, menurut Erick Thohir, kehadiran Luke Fiskery dan Mitchell Baker bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Keduanya merupakan bagian dari proyek besar pembangunan Timnas Indonesia yang telah disusun hingga beberapa tahun ke depan. Erick menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut dipersiapkan untuk memperkuat skuad Garuda dalam berbagai agenda penting. Mulai dari Piala AFF 2026 FIFA hingga 2031, Piala Asia 2027, Piala AFF 2028, kualifikasi Piala Dunia 2030, Piala AFF 2030, Piala Dunia 2030, hingga Piala Asia ke-2031. Artinya, PSSI tidak hanya berpikir untuk meraih prestasi dalam 1 atau 2 turnamen saja, tetapi tengah membangun fondasi kuat agar Timnas Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level internasional. Yang paling menarik, Erick Thohir juga mengungkap target jangka panjang yang sangat ambisius. Timnas Indonesia ditargetkan mampu menembus peringkat 50 besar FIFA dan masuk ke dalam 10 besar negara terbaik Asia. Tak hanya itu, PSSI juga ingin melihat Timnas Indonesia menjadi peserta tetap di putaran final Piala Dunia dan Piala Asia pada masa mendatang. Menurut Erick Thohir, keberadaan pemain naturalisasi seperti Luke Fiskery dan Mitchell Baker diharapkan dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas tim. Selain memberikan kontribusi langsung di lapangan, mereka juga diharapkan mampu membawa transfer knowledge kepada pemain lokal dengan pengalaman, kualitas, dan kultur sepak bola yang mereka miliki. Kehadiran pemain diaspora dinilai dapat membantu meningkatkan standar kompetisi dan perkembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI kini memiliki visi yang lebih jelas dan terukur dalam membangun Timnas Indonesia. Targetnya bukan sekadar menjadi kekuatan di Asia Tenggara,
tetapi juga mampu bersaing dengan negara-negara elite Asia bahkan dunia. Kini pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia mewujudkan target besar tersebut? Dengan semakin banyak pemain berkualitas, program pembinaan usia muda yang terus berjalan, serta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, mimpi melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia bukan lagi sesuatu yang mustahil. Go, 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 go.